Diselubungi hawa sejuk dengan pancaran sinar matahari yang mengintip di sela-sela dedaunan. Ki Jati dan Kinarto menyisiri hulu sungai yang berada di belakang Padepokan Wangon. Terdengar suara kicauan burung dan aliran sungai menggambarkan betapa indahnya warisan para leluhur yang masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Ki Jati bersama Kinarto mencoba mengenalkan lebih lanjut kepada kita semua mengenai beberapa warisan leluhur di wilayah Singosari, Kabupaten Malang, yang beragam dan patut kita jaga, serta kita lestarikan demi anak cucu kita. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Dan terima kasih pula, salam untuk semuanya saja. Semoga semua ciptaan yang Maha Kuasa, baik yang kelihatan, tidak kelihatan, apalagi manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan, semua dalam keadaan damai dan sejahtera, sesuai dengan hukum dan pribadi mereka masing-masing. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kalau beberapa minggu yang lalu kita coba membedah tentang warisan leluhur, kita tidak mungkin akan menikmati warisan itu kalau tidak menjaganya dengan baik. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau hari ini kita akan mencoba dengan mengambil judul menjaga warisan leluhur. Lah, adik-adik, anak-anak, warisan itu apa sih? Namanya warisan itu ya jelas material. Material untuk apa? Paling tidak bisa untuk mendatangkan duit, bisa untuk beli makan, bayar sekolah, membangun rumah, ya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi itu kesemuanya kalau kita tidak ngerti tentang leluhur juga akan dipelintir untuk orang lain supaya kita tidak ikut makan, orang lain yang makan. Nah, apakah leluhur itu? Dari kata luhur, artinya suci. Disebut leluhur karena beliau tidak ada. Artinya beliau berada di alam yang suci. Maka dari itu sering disebut danyang, dari kata-kata dat yang. Sukma itu dat, yang itu tempatnya tinggi dan suci. Ibu bapak kita kalau sudah meninggal patut kita sebut leluhur. Apalagi nenek kita, kakek kita, buyut kita, leluhur kita sampai ribuan tahun yang lalu itu adalah leluhur yang mewarisi kita. Nah, kita sekarang ketemu ini, saya nagih janji dengan Ki Sunarto Timur. Ini memang Priagung satu ini sangat mendalami tentang makna-makna aksara leluhur. Nah, Ki, terima kasih. Matur nuwun sangat. Ki, sugeng rawuh terdepan bangun wale. Matur nuwun telaten dan kerasan sering kesini. Kangen. Iya, kangen. Kalau tidak ke sini itu kangen rasanya. Kangen ya. Ada sesuatu yang tertinggal itu, Bo. Gitu ya. Dulu saya pengen nagih yang lalu. Dulu waktu di gua apa namanya? Gedung Watu, Bo. Gedung Watu, ya. Yeah. Gedung Watu. Lalu yang belum dijelaskan waktu itu masih dua, Sumber Nagan dan Botorubo. Biru. Yang biru. Yeah. Monggo, sekarang kita itu berada di Sumber Nagan. Ini sebenarnya bacaannya apa ini? Gini, Bo. Kalimat yang dikatakan pewaris, waris itu waris. Waris itu hubungan. Yang tidak akan pernah putus antara generasi yang masa lalu dengan generasi yang akan datang. Makanya disebut dengan istilah bumi keramat, bumi mulia, dikeramatkan, dimuliakan. Mengapa harus kita jaga bumi keramat, bumi mulia ini? Ternyata dalam gelarnya Yang Maha Kuasa itu, Yang Maha Kuasa sendiri telah menentukan titik-titik bagi orang yang mengerti
untuk mengetahui tentang kebesaran ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itulah di sini tempo dulu dalam matur bahwa kenapa orang pinter itu harus kuat. Ngaten. Jadi tidak ada sambungnya bila kita tidak mengaitkan antara dua gedung watu atau Balabar Ancolo yang di sana akan digeladi ilmu leluhur dari setiap struktur perekonomian, sosial, ekonomi, sosial dan politik sekalipun. Dari daya kekuatan Linuhe itu harus dapat tempat. Namanya Cupu Mane Astrogino istilah kuno. Jadi kekuatan Cupu Mane Astrogino itu harus kuat untuk mendapatkan energi yang maha hebat tadi. Sehingga kekuatan Cupu Mane Astrogino yang merupakan daya dari istilah orang kuno menamakan ini bejana amerta, air suci. Nah, ini merupakan salah satu air suci yang sangat dihormati pada peradaban dulu, disebut dengan sumber nagan yang kemarin pernah saya kupas itu. Seorang yang punya kekuatan Linuhe, dia harus mampu menerima ilmu yang besar, maka daya penerima mangkok atau Cupu Mane itu harus besar. Sehingga kekuatan 5 anasir itu menyatu dalam jiwa dan raga. Makanya di sini kemarin kita aturkan ada Manunggale Gumelare yang Naya Bantala permukaan bumi, yang Suryo tepat seperti sekarang ini jam 12. Ini kekuatan sang Suryo telah terada dalam porosnya. Daya Linuhe inilah yang memberikan energi yang sangat tinggi. Kemudian sambungnya cahaya melalui gelombang angin menyentuh bumi, sehingga daya itu disebut dengan Manik Sang Betara Bayu atau angin. Nah, kobaran yang Nodahono. Yang Noyodahono itu api, inti api bumi yang telah membawa keseimbangan gravitasi, kekuatan yang maha hebat, keluar kemurpaan mendorong air. Sehingga piantun yang sudah menyatu dengan alam ketuhanan, berdoa untuk nyuwun kanugrahan, untuk menjadi manusia yang pinunjul, manusia yang digunani tingkat keluarga, nusa dan bangsa, itu diparingi daya kekuatan Linuhe tadi dengan Manon, Manik, Maneges, Manunggal dengan diri 4 kekuatan anasir tadi. 4 kiblat 5 pancer. Jadi kalau dulu waktu di Goa saya pernah ngomong tentang kalimo pancer antara tanah, air, api, udara, matahari itu tepat ya. Hasil wujud actionnya bahasa sekarang ya yang kita nikmati saat ini ya. Makanya di sini dikatakan Simo. Simo itu atau sebutan tanah kamardikan. Tanah kamardikan itu tanah bumi mulia yang pada saat itu oleh seorang raja diberikan kepada seorang brahmana atau kepada seorang wiku atau pinisepuh untuk menjaga tanah kamardikan. Para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dengan Kiprah Jati ini, dan terima kasih semua saran-saran selalu berkelanjutan dan sangat membantu kita. Karena ketelatenan Dhamma TV, kru-kru Dhamma TV yang semua masih muda-muda, energik, jadi yang tua-tua ini menjadi lupa kalau tua, sama ikut yang muda. Ikut menjadi muda gitulah. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebagaimana yang lalu kita mengambil judul tentang warisan leluhur dan dilanjutkan dengan cerita memelihara warisan ya, atau menjaga. Ini kebetulan yang lalu kalau nggak salah kita menagih Kinarto, dan sekarang Kinarto dengan sabar datang di depan kita semuanya karena beliau inilah yang sangat paham aksara leluhur. Nah, oleh karena itu kami persilakan Ki Kinarto, monggo. Nah, ini saya tagih kembali, monggo sini ya. Inilah kondisinya yang sebenarnya sangat memprihatinkan. Dengan kondisi yang seperti ini rasanya kita mau menangis ya Ki. Mengapa sebuah monumen yang pada saat perjalanan dalam kitab Negara Kertagama, situs yang ada di Biru, Botorubuh ini, kemudian ada di Sumber Nagan, dan ada di Gua Gedung Watu,
itu tidak lepas dari sumber awan. Di dalam kitab Negara Kertagama, tempat ini sangat dihormati sekali sebagai tempat pepunden yang sangat tinggi nilainya. Nah, kita mengajak Ki, ini adalah satu bukti mengapa disebut Boto Rubuh. Kalau tadi di gua sudah didadar tentang ilmu, sebelumnya kita harus menerima daya energi luwih dari kekuasaan yang maha kuasa yang gumelar di sumber naga. Mereka disumpah untuk senantiasa menjaga Piyasa Brasta luring panempa. Artinya menindas angkara amurka itu dengan luhuring panempa. Maka monumen Boto Rubuh inilah menjadi saksi. Barang siapa yang nanti telah mengkhianati pertiwi dan sumpah leluhur yang telah tumita sebagai pangruah bumi Jawi, khususnya di peratapan sumber awan sampai ke Sendang Biru ini, akan roboh. Oleh sebab itulah ini disebut Boto Rubuh. Konon cerita rakyat Ki, ini tempat lenggahnya beliau yang Joko Suruh. Saat itu Prabu Brawijaya pertama sebelum mendadar Mojopahit, beliau diminta untuk bersaksi dan bersumpah di batu ini, Arcopodo ini, tempat turunnya para dewata. Iya. Jadi kalau struktur peninggalannya seperti megalitik ya, artinya itu kok dulu tuh leluhur itu selalu memakai batu. Sebelum ada buku mungkin ya, dengan bentuk-bentuk disusun tertentu merupakan bacaan yang harus dibaca oleh generasinya Pak begitu. Ya, jadi gini Ki. Kekuatan bumi itu ada di inti bumi yang namanya Dahonopuro. Kekuatan Dahono inilah yang menyonggo gravitasi. Ya. Dan kekuatan yang maha dahsyat ini masih belum terkendalikan karena berupa api yang maha dahsyat. Ya, setelah ini mau mumpung inget ini. Ya, maaf terpaksa saya potong. Makanya Malang itu dari kata-kata Malai Kuseswara, yang batil pasti hancur. Nah, ini memang betul-betul kenyataan. Sekaligus monggo dan cerita nih tentang biru itu apa itu? Monggo. Maka kalau sudah batil akan roboh. Seperti Boto Rubuh. Dan Brahmono menjadi Tunjung Biru tadi. Wah. Waduh, saya kalau mendengar cerita gini mau nangis terus terang aja, karena ini Ki Narto, Mas Narto, yang dulu pernah saya ceritakan Sendang Biru. Ini saya sangat cinta dengan gedung ini. Ini dinamakan biru, kadang-kadang itu ada sumber air dua, yang sana Kauripan, yang sini biru. Nah, kenapa dinamakan biru? Konon kalau orang nenuwun di sini, kalau berhasil dia keluar kayak asap biru gitu. Nah, tapi suatu saat waktu kami tuanya masih Pak Kalim, saya tuh jam 8 pagi itu kayak ada suara, "Ger pomo dipomo gage enggal tindak oneng biru." Udah, saya naik wanu kusuwini turun itu biru semua itu. Lah, sampean sing sangat mengerti tentang aksara dan peninggalan leluhur, tolong sampean jelaskan di sini itu apa gitu. Ini suatu tempat yang dikatakan sangat sakral Mas Adi. Sangat keramat atau sangat mulia. Karena sebutan biru itu adalah trah ngaluhur kang sudah mencapai Kusuma Wicitra. Kusuma Wicitra itu harumnya bagaikan 1000 bunga. Jadi dalam ilmu kawruh Jawa, dalam kitab-kitab kuno dulu, Nuswantara itu daya yang mengayominya. Itu bermula dari Mirah Delimo, Kuning Moyo, Ijo Rio, Nilokandi, Tunjung Biru. Sendang ini, maaf, makanya di dalam naskah kuno, prasastinya Malang itu disebut kutone Salogo, banyune biru, kayune tangan. Konon dulu tuh di sini banyak itu loh, apa daun yang kayak 555 gitu loh. Apa itu? Terus banyune biru tuh memang
Singosari Malang dulu tuh masih Tlogo gitu. Lah Salogo itu perak. Tempatnya di Kebalen dulu itu pelabuhan, sehingga Malang itu karya seninya umumnya halus dan bagus-bagus. Itu. Nggih, monggo lanjutkan. Dan konon pada saat perjalanannya Prabu Hayam Wuruk pada saat menjalankan perjalanan suci untuk menghormati situs-situs leluhurnya di dalam kitab Negara Kertagama. Jadi yang dimaksud dari prasasti yang di sana adalah sumber awan tidaklah lengkap bila setelah sowan ke sumber awan tidak sowan ke Sendang Biru. Konon menurut beliau di sini adalah istrinya yang bernama Dewi Sri Tunjung Biru. Mengapa simbol kanugrahan yang membentuk pelangin Swantara? Jadi Mirah Delimo, Kuning Moyo, Ijo Rio, Nilo Kandi, Tunjung Biru itu bagaikan pelangi Nuswantara adalah energi yang sangat linuweh dari Nogo Puspito Harkomoyo, yaitu tumitisela ilmu yang berupa dari patirtan yang ada di langit yang digambarkan dengan sumber awan. Sumber awan itu tumitai Wisnu, artinya langit yang turun memberikan kanugrahan di bumi. Kesakralan dari prasasti yang dari mulai biru sampai ke sumber awan itu dijaga oleh kekuatan daya yang disebut dengan Dwarapala dengan menyentuh gadanya ke bumi. Artinya daya yang ada di belakang dari Dwarapala itu telah mengalami kesucian. Tidak mungkin daya kekuatan nafsu yang merambah dari bumi akan menyentuh lereng gunung sebelah timur Gunung Herjuno ini. Nah, jadi dari itu maka perjalanan Prabu Hayam Wuruk sangat hormat dan bekti. Justru pada saat itu tempat yang paling diagungkan dalam prasasti Negara Kertagama, perjalanan Prabu Hayam Wuruk untuk menghormati para leluhur. Dari situs biru sampai sumber awan inilah yang dianggap situs yang paling yang dihormati. Ya. Makanya ada unen-unen ya. Sekarang itu wah, darah biru itu mungkin ya dari sini ya. Artinya darahnya kaum priyayi. Kaum priyayi itu kaum manusia-manusia yang berbudi luhur, jiwanya kesatria, batinnya brahmana. Satrio Pinandi itu apa mungkin begitu. Dari kata Mirah Delima awal mula kejadian memberikan daya energi untuk mencapai Kuning Moyo adalah simbol kejayaan. Kemudian setelah Kuning Moyo Ijo Rio untuk mencapai kemakmuran. Dari tingkat ke Nilo Kandi ini dia sudah harus meninggalkan sifat keduniawian yang ngancik lenggah di Brahmani dan Brahmono menjadi Tunjung Biru tadi. Wah. Waduh, saya kalau mendengar cerita gini mau nangis terus terang aja karena begitu besarnya kemuliaan leluhur dan dikatakan leluhur karena memang suci, memang baik. Jadi tidak salah juga kalau negeri kita itu negeri surga. Makanya dulu ada pelayaran dari barat, Vasco da Gama, Columbus dan sebagainya mencari tanah surga. Kelihatannya memang di Alkitab sudah ditulis bahwa di surga itu di sana ada di bawahnya mengalir sungai bersih gemericik dan ada tanaman antara lain jahe dan merica. Jadi aduh matur nuwun nggih, terima kasih. Ternyata lambang yang diwariskan oleh leluhur para pejuang 45 dan pendiri kemerdekaan semua punya makna dan semua punya cerita yang mengandung nilai surga. Waduh, nggih. Tapi saya harap untuk telaten dulu. Ya. Saya ke depoan tadi kalau nggak salah mau godok pohon atau apa. Mampir sana. Nggih.
hati-hati. Pak Nyoman ini. Udah lama, Pak. Wah, kebetulan ini baru naik turun jurang. Jadi tadi itu ketemu beberapa orang. Kok sekarang kebetulan Pak Nyoman di sini ya. Saya itu memang senang memasang simbol-simbol Pak Nyoman, tapi kalau dulu kita kan banyak bicara tentang warisan leluhur, lah sekarang itu menjaga warisan leluhur gitu. Jadi syukurlah kita mau tanya ini. Saya tuh senang, saya memasang, tapi yang lebih tahu kan Pak Nyoman. Konon orang yang melakukan sesuatu di depan itu memang batu. Tapi kenapa Pak Nyoman kok begitu? Saya lihat tuh tekun dan asik. Sebenarnya gambaran apa itu Pak? Begini Romo, kalau menurut gambaran saya, ini adalah sebagai simbol. Kami sebagai orang yang berasal dari Bali dan juga kami juga agama Hindu, sehingga patung atau simbol seperti ini diibaratkan konotasinya adalah sebagai perwujudan daripada Wisnu. Karena Dewa Wisnu itu adalah yang melindungi kita, yang menghidupi kita semua. Sehingga kami di sini melaksanakan puja bakti, persembahyangan, supaya senantiasa mendapatkan perlindungannya dan penguripan. Kata orang Jawa, Wisnu itu dewa keadilan ya, gitu ya. Lah, ini mumpung ada Kinarto Timur ini ya. Mungkin dari kacamata Jawa itu juga punya makna tersendiri tentang itu Garuda Jatayu sama Wisnu ya, membawa cakra apa itu. Maknanya bagaimana? Gini, Wo. Kenapa leluhur kita itu dulu membuat batu atau yang disebut dengan istilah arco. Arco podo, tempat turunnya alam kadewatan untuk menyentuh bumi. Anasir batu yang mempunyai jiwa dengan anasir manusia, yang berasal dari inti api bumi, yang disebut, yang sudah disempurnakan oleh daya yang disebut dengan Dahonopuro, api suci, itu telah keluar ke permukaan, sehingga tersempurna dengan dayanya angin, terjadilah batu. Karena energi yang maha hebat ini dipangruah oleh simbol kemuliaan manusia sendiri yang punya sifat pangruah bumi, atau leluhur kita orang Hindu menyebutnya sebagai Wisnu ya, pangruah bumi. Artinya bahwa manusia pinilih yang manunggal dengan perwujudannya Sang Hyang Wisnu adalah simbol kemakmuran. Makanya di situ digambarkan Wisnu megang cakra. Cakra itu adalah simbol unsur 8 unsur, simbol daya untuk menyempurnakan kehidupan dari 3 kehidupan. Nah, artinya 3 raja dunia. Gitu. Oh gitu ya. Aduh, ternyata satu patung aja pemahamannya berapa kebet itu kalau ditulis ya. Ya, kalau begitu, kata orang tua-tua yang memahami kitab-kitab suci itu termasuk juga Alkitab, termasuk Al-Quran, ada yang mengatakan alif lam mim. Itu konon penjabarannya. Apa yang kau lihat adalah kebijaksanaanku, kebijaksanaan Sang Maha Pencipta. Apa yang kau dengar adalah simponiku, artinya musiknya. Ada suara burung, suara ini, suara angin, suara gelegar ini, beledek, laut. Ya. Apa yang kau cium, prabaku, praba itu kewibawaan. Memang panca indera yang 5 ini yang paling tidak bisa ditipu itu hidung, yaitu hidung. Makanya orang kita itu senang memasang gambar Ganesha, karena Ganesha itu lambang sesuatu yang menggambarkan tirulah, bacalah gajah itu, ya toh. Kaca benggala, cermin. Cermin, matanya ngeriyip ya. Orang membaca ini kalau membaca nggak jelas kan mesti ngeriyip gini, mesti cetok. Coba mendeleng, mesti double-double hurufnya, ya toh. Itu. Terus
Tapi mata masih bisa ditipu, ya toh. Gula pasir, gula itu putih. Ternyata setelah kita dekati, ternyata mes misalnya. Pupuk itu ya. Nah, ini doyo, artinya doyo itu dayanya Gusti sendiri lewat mulut kita. Oleh karena itu kalau ngomong sembarangan, umumnya tidak diperkenankan. Monggo-monggo, nanti kapan-kapan itu dilanjutkan khusus saja Khusus ya. dikupas iki ya. Khusus dikupas gitu. Terima kasih. Monggo-monggo, masuk. Dan coba kita mulai satu saja ya Ki. Dengan kanthi nyebut asmaning pun Gusti. Biisem. Nah, kalau kita menyebut asmanipun Gusti Allah. Allah itu kan simbol. Tetapi kan bukan huruf alif lam lam lam. Hak itu yang disembahkan gitu Ki. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih Anda masih setia di depan Kiprah Jati ini. Dan kalau dulu sudah dikenal, tidak akan disayang kalau terus-menerus tidak dikenalkan kepada Anda. Tempat ini di dalam ruang yang masih tetap di wilayah Kabupaten Malang yang kaya akan peninggalan leluhur yang kita patut untuk memeliharanya dan melestarikan, menjaga, memanfaatkan, sehingga nanti kita harapkan dari warisan leluhur itu banyak ekonomi kreatif yang tanpa modal, dengan menjual jasa kita memperoleh hasil dan tidak sampai kita hidup kekurangan di surga yang nyata ini. Tepatnya ini adalah di Puri Agung Jati Kusumo. Maaf, saya namakan Puri Agung Jati Kusumo. Puri itu pintu, Agung itu besar. Jati Kusumo itu kebetulan nama saya. Di sini sering disebut pedepokan, tapi tidak ada guru, tidak ada murid. Saya sendiri belajar. Belajar dari siapa? Ya belajar dari tamu yang datang, ya belajar dari gaib yang sok mampir. Seneng sekali kalau kenal semua ciptaan Sang Maha Kuasa itu. Aneh-aneh dan banyak pengalaman dari sini. Dan ini kebetulan begitu saya naik turun ke jurang tadi itu bersama dengan saudara-saudara saya. Ini di ruang ini kok sudah ada anak-anak muda yang telaten ke sini. Silahkan loh, anak-anak, cucu-cucu, adik-adik, ini tempat untuk kita gunakan bersama. Kalau misalnya di rumah lagi buntu pikirannya, lagi bingung jiwanya, ayo kita pecahkan bareng-bareng. Karena apa gunanya yang tua kalau yang muda tidak siap? Nah, ini kebetulan saudara saya ini Ki Endarwanto. Ki Endarwanto sudah agak lama tadi Ki di sini? Sudah cukup lama. Ngobrol sama anak-anak itu ya? Iya, anak-anak syukurlah. Syukur. Jadi kalau yang tua-tua masih telaten untuk sambung raket dengan yang muda-muda, konon katanya benang merah itu akan tetap terajut dengan baik. Nah, ini ngomong-ngomong sebelum ini kelihatannya ada perlu apa Ki? Bagaimana Ki? Nah, katanya Ki Jati tadi sudah bicara banyak dengan para pengamat sekaligus pengamal budaya ini. Nah, ini terus kira-kira apa Ki yang ingin dilakoni lebih lanjut ini Ki? Malah saya yang tanya ini sekarang. Kalau tadi itu yang kita banyak bicarakan tuh warisan leluhur. Setelah itu kita kembangkan, setelah kita tahu bahwa warisan itu bisa kita makan, ya toh, bagaimana cara memeliharanya, caranya begitu. Nah, itu seperti ini ya Ki ya. Salah satu warisan itu budaya itu kan busana salah satunya. Nah, oleh sebab itu paling tidak atribut yang dipakai oleh saudara-saudara kita begini, ya jangan sampai dimusnahkan dengan mengimpor budaya yang dianggap lebih tinggi. Nah, kita harus mampu membedakan mana nilai-nilai luhur keagamaan yang tapi memang. gini loh Ki, ya, Iya. itu terima kasih ya, tambahan aja ya. Ya, yang dulu tuh saya tuh kan rajin mendengarkan, membaca SMS dari pendengar membaca. Iya. Kelihatannya yang lalu Ki, pengen ada sesuatu penonton yang Anda lebih harus
waktu itu masih mungkin ke cut atau ke anu ya gitu. Nggih. Tentang apa dulu ya? Tentang tolong dijelaskan kembali lagi gitu. Oh. Yang nggih. Tentang simbol itu. Oh, simbol. Iya betul nggih. Jadi simbol salah satunya di samping kemarin kita waktu yang lalu berbicara busana, kemudian juga Ki Jati menanyakan tentang simbol salib. Nah, salah satunya itu. Nah, kemudian ada yang menanyakan apakah simbol-simbol itu ada di dalam Al-Qur'an. Nah, itu lagi. Nah, kita sedikit ya bahwa apa yang sudah dijelaskan oleh saudara-saudara kita itu semua simbol. Dan coba kita mulai satu saja ya Ki, dengan kanthi nyebut asmaning pun Gusti. Biisem. Nah, kalau kita menyebut asmanipun Gusti Allah, Allah itu kan simbol. Tetapi kan bukan huruf alif lam lam lam. Hak itu yang disembahkan gitu Ki. Ya, sama dengan ketika saudara kita ya Ki siapa Ki? Ki Nyoman. Nah, ini meditasi semedi di depan arca begitu. Nah, beliau juga menganggap bahwa itu adalah simbol. Nah, di dalam kitab-kitab suci itu banyak simbol. Tetapi simbol itu sendiri bukan hakikat itu sendiri. Nah, itu. Sehingga kita jangan sampai terlena menyembah simbol tetapi justru melupakan hakikat itu sendiri. Oh, gitu. Iya memang betul. Jadi simbol seperti meja, orang Jawa menyebut meja rame lek disejo. Ya toh, ada suguhannya, ada, tapi kebetulan ini belum panen jadi nggak ada suguhan. Ini suguhannya kan kita bicara-bicara ini. Nggih loh. Tapi ntar. Ini ada tamu gini. Ada tamu ini kebetulan saya kemarin. Monggo. Nggih. Lah ini. Waduh, Sugeng Rawu. Ini mungkin Anda ndak asing lagi melihat beliau ya. Ini Ki Ardi. Nah, Ki Ardi. Sabdo Carito atau siapa itu, karena kemarin waktu di Kelenteng dalang loh, saya itu kan dalang nunggoi beliau dalang tuh, saya sengaja di tengah-tengah penonton di masyarakat umum penuh di Kelenteng kemarin itu. Saya sampai, padahal saya itu udah orang tua, kalau duduk lama itu agak keju capek. Kalau belum buyar itu ya belum rampung, hanya kira-kira mendekati goro-goro saya sudah tidak kuat karena saya harus minum obat, baru saya pulang. Ini namanya Ki Ardi. Dan waktu menjelaskan tuh bukan main hebatnya. Lah, sebelum Ki Ardi ini nanti kita minta untuk dalang di sini tanpa wayang. Ini anak-anak kesini ada gerenjet mau ditanyakan atau mau menyampaikan apa? Kira-kira ada? Nih, monggo Mas, ayo salah satu boleh silakan. Mumpung kita bisa kumpul. Ayo, tanya apa? Silakan. Misalkan dalam agama Hindu ya, misalkan ibadah itu kan ada dupa. Sebenarnya dupa itu melambangkan apa sih, simbol apa sih gitu? Gitu ya, itu aja ya. Ini kalau gitu dijawab anu aja, Kinarto bisa jawab ini. Yang teluaten dupa itu, gitu. Sebagaimana kita harus maneges itu manunggal. Manunggal itu sejiwa. Jiwa itu menyentuh rasa. Rasa itu sebenarnya adalah utusan, gitu ya. Pada saat kita manunggal dengan sifat 4 kiblat 5 pancer yang kita miliki, kita persatukan dalam jiwa kita. Kita menghadap kepada Yang Maha Kuasa dengan simbol dupa, ngadeg jejeg. Kemudian dari api suci yang kita sucikan untuk mengobarkan semangat doa itu agar bisa lembut, harum. Maka dupa terbuat dari unsur-unsur alam yang pilihan. Dari bahan-bahan pilihan, di sana ditemukan beberapa intisari tanaman, bunga-bunga dan sebagainya diramu sehingga pada saat kita maneges ada daya harum. Namanya gonto harum.
Gondo harum itu simbolnya adalah bunga. Bunga itu adalah koco benggolonya cermin mengangkat alam ketuhanan bagi manusia yang mengerti akan gelarnya lahir di kehidupan ini. Karena trah ngaluhur Kang Sosro Puspito, trah ngaluhur kan harumnya bagaikan 1000 bunga. Makanya pada saat kita tadi Pak Wayan berhadapan dengan simbol sang sejatinya si Wisnu, yang Wisnu itu menghadap kembang setaman. Artinya taman yang indah, taman sari yang indah dari berbagai macam-macam bunga yang bermacam-macam warnanya, semua tampak harum indah. Tidak membedakan itu warna merah, warna kuning, warna hijau, semua seperti taman sari Nusantara. Maka bersanding dengan dupa itu merupakan satu wujud doa yang didampingi oleh api suci. Ya, karena daya hidup bebayu itu api. Kalau dalam istilah bahasa Ibrani, Yamani itu api suci. Dibakar dengan doa, saat berdoa dengan hening, dengan menyatukan rasa dengan harum, kita bisa termeditasi dengan kusuk. Ya. Kemudian saat berdoa, asapnya ini menyentuh langit Sabtuju. Itulah harkat dan filosofis dari. Sudah jelas ya, anak-anak ya nih. Awas loh, tapi banyak yang melintir loh. Katanya dupo ki dudu apa-apa. Nah, itu artinya pelintiran supaya kita tidak dekat dengan leluhur, orang yang sok pinter. Tapi otak-atik gadoknya ngawur, boleh otak-atik gadok, tapi jangan ngawur ya toh. Nah, ini tar ini ada ini kebetulan ada artis ini. Sebelum Ki Dalang nanti dalang, biar juga artis mendengarkan. Siapa tahu kalau punya inisiatif sehingga yang diceritakan nanti bentuk film yang dahsyat. Kalau sekarang tercengang dengan film Mahabharata dari luar, film Mahadewa, film Koboi, film semua dari Hollywood, dari Eropa. Lu kita yang ditarik sumbernya kok buat sendiri males gitu loh. Ini nih kalau tidak salah ini anggota Parvi. Silakan Mas Agus itu ya, monggo. Silakan. Ini. Nah, ini. Monggo Mas. Monggo Rayu, ge. Dari mana ini Mas? Monggo ini langsung aja ya, saya daulat ini. Langsung saya daulat dulu. Ini baru ini Mas Agus. Saya Tadi itu kita melihat wilayah di bawah. Mungkin sama juga sering kesini lah paling tidak. Kira-kira ada renungan apa atau nanti setelah mendengarkan cerita beliau apa sama renungkan sekarang untuk berkaya tentang mengangkat Singosari ke forum internasional dengan audiovisual. Nah, kira-kira mendengarkan beliau dulu apa sama Nanu dulu? Dengan usia yang 300 tahun ini saya yakin para wali songo ini tidak akan banyak berbicara dalil hadis, tidak akan banyak berbicara tentang kitab suci, tapi beliau tertuntut untuk berlaku dan berkepribadian yang baik. Saya rasa mendengarkan dulu. Wah gitu ya, wah bagus. Sutradara itu biasanya begitu. Dari oret-oretan kasar dibuat skenario ya. Kalau skenario sudah angel, ini ada ini gitu, baru cerita. Monggo kalau begitu kita dengarkan pertama gini. Kita dengarkan Ki Adi. Sebenarnya masyarakat kita itu ada peribahasa yang turun-temurun mengatakan wong Jawa garis gila-gila, wong Jawa garis separuh, Cina londo sak judo. Ya memang bangsa kita itu mayoritas kebetulan agamanya Islam. Tetapi kelihatannya kemundurannya sebagai bangsa ini terasa sekali. Buktinya kita mencari nafkah ke luar negeri sampai ngantri ya toh. Kita berbondong-bondong. Lalu sebenarnya di mana sih Ki Ardi letak kelemahan, kekeliruan dan keharusan itu yang bagaimana? Monggo, tamu yang persilakan dialang di sini. Matur suwun Rama Jati, nuwun sewu para bapak, para pepunden dan hadirin semua, adik-adik yang saya sayangi, saya cintai. Sebelum saya matur banyak,
izinkan saya memekikkan salam nasional kita. Merdeka! Mereka. Dengan merdeka tadi, kita ingat tentang jasa dan perjuangan para leluhur, para founding father, para pendiri bangsa, kemudian para syuhada yang telah menjadikan kita bisa bernafas lega, bisa makan dengan kenyang, bisa minum dengan segar, bisa berbusana dengan indah, menikmati segala apa yang ada di Nusantara ini adalah berkat dari perjuangan para leluhur. Untuk itu sangat bersalah dan sangat dosa bagi kita kalau melupakan, menafikan, bahkan mengolok-olok para leluhur kita. Diakui dan tidak, leluhur Nusantara ini, leluhur atau beliau-beliau yang awal ada di Nusantara sini, apapun agamanya, apapun ideologinya, keberadaan beliaulah yang menjadikan kita ada saat ini. Artinya, marilah ini menjadikan kebanggaan kita untuk kita semakin senang mengenal sejarah. Salah satu dipentingkannya sejarah itu di semua kitab suci, di semua kitab-kitab bikinan para empu, sejarah diceritakan. Karena dengan sejarah itu terdokumentasikan prestasi-prestasi yang kemudian terprasastikan. Dari situlah kita bisa mencintai para leluhur. Sedangkan saat ini yang terjadi, sedikit kita melihat kemajuan zaman ini, peninggalan-peninggalan kuno, candi-candi, keraton-keraton, kemudian bahkan arca-arca itu banyak yang diabaikan begitu saja. Bahkan ada yang ekstrim dirobohkan, diganti dengan gedung-gedung baru yang kepentingannya untuk sesaat, untuk belanja, gedung-gedung untuk yang menuruti kebutuhan sesaat dengan menghilangkan akar dasar dari kebudayaan yang ada ini. Sehingga bagaimana generasi muda ini kita suruh nation and character building. Bagaimana generasi muda ini akan cinta kepada para leluhur, pada para pahlawannya kalau artefak-artefak ini dibumi hanguskan. Konyol. Untuk itu sebagai orang Islam, saya yang dibesarkan dari kakek-kakek saya orang NU, beliau-beliau tentunya kakek-kakek saya lebih ke atas sebelum Islam datang, mungkin juga dari Hindu, dari kepercayaan, saya ini asli orang Indonesia. Mari kita sambung kebersamaan, kita junjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Karena dasar negara kita ini bukan Al-Quran, bukan Al-Hadis, bukan Weda, bukan Tripitaka, bukan Injil, tapi dasar negara kita ini adalah Pancasila. Pancasila lah yang kita bawa kemana-mana untuk membangun persatuan dan kesatuan, untuk membangun peradaban demi peradaban, untuk mencari keadilan, untuk membangun mufakat. Dari Pancasila lah itu kita terumuskan bahwa Indonesia memiliki jati diri. Pancasila bukan kitab suci, Pancasila bukanlah agama, tapi adalah pedoman kita hidup bernegara di Nusantara, di Indonesia tercinta ini. Maka jangan salah, Pancasila itu adalah sebuah rumusan yang dilahirkan oleh para pendiri bangsa. Di situ ada Bung Karno, ada Yai Wahab Hizbullah, di situ ada Mbah Hasyim Asy'ari, di situ ada Kiai Agus Salim. Tentunya perumusan-perumusan ini melalui proses yang panjang yang harus kita ikuti dengan hikmat. Sehingga kita saat ini tidak mudah meremeh-temehkan karya dari para leluhur kita. Kalau dari yang Pancasila dan berhasil merukunkan kita menjadi bangsa kesatuan Republik Indonesia saja ini kita sudah meremehkan, tidak bisa menghargai, apalagi naik ke zaman Nabi. Bagaimana kita akan menghargai kitab suci, bagaimana kita akan menghargai Al-Quran. Jadi Romo Jati dan bapak-bapak, nyun pangapunten. Dari saya berjalan di sedewasa ini, kami bergaul dengan kawan-kawan santri di pondok-pondok pesantren. Ya memang, Indonesia ini adalah bukan negara Islam, tapi penganut Islamnya terbesar di dunia. Untuk itu, dengan menceritakan sejarah tentang kakek-kakek, nenek-nenek, atau kakek moyang kita, leluhur kita, para founding father, para pejuang yang ada di Nusantara ini, apapun latar belakangnya, semakin cinta kita kepada leluhur kita. Jadi setelah diakui Indonesia itu bukan negara Islam, tapi penganut Islamnya terkategorikan terbesar di dunia. Sebentar Ki, saya ingat waktu itu ya, ada ulang tahun salah satu
partai agama ya, saya tidak sebutkan ya. Beliau itu ketua umumnya itu pidato seperti ini. Indonesia itu mayoritas beragama Islam. Kenapa kok kita itu orang Islam itu dimarginalkan atau dikecilkan kesempatannya untuk menikmati republik? Sebenarnya kalimat itu benar atau bagaimana itu? Menurut hemat saya, pendapat itu boleh-boleh saja. Opini itu silahkan, wong negara kita adalah negara demokrasi. Ya, tentunya pendapat yang ada kaitannya dengan penguatan tentang NKRI, tentang Pancasila, tentang undang-undang, tentang kebinekaan itu saya kira akan semakin cantik ketika disampaikan, apalagi para arif dan bijaksana. Saya kira Islam hidup di Indonesia ini harus bersyukur. Berkembang di Indonesia ini bersyukur. Dan ini semua adalah jasa para wali songo. Ini yang tidak bisa kita lupakan. Kita tidak bisa melupakan jasa para wali songo. Wali songo tidak di Indonesia, saya yakin Indonesia tidak akan menjadi sebuah negara yang pemeluk agama Islamnya terbesar di dunia. Tanpa jasa wali songo itu mutlak. Dan para wali songo ketika hadir ke sini, ketika beliau-beliau itu datang dari Timur Tengah ke Indonesia ini, itu usia Majapahit sudah menjelang 300 tahun, Mas. Dengan usia yang 300 tahun ini saya yakin para wali songo ini tidak akan banyak berbicara dalil, hadis, tidak akan banyak berbicara tentang kitab suci, tapi beliau tertuntut untuk berlaku dan berkepribadian yang baik. Sehingga agama Islam itu yang dituturkan oleh sama para wali songo adalah tutur yang ditindakke atau tutur yang dilakoni. Agama yang dilakukan bukan hanya diobrolkan, dawe Gusmi seperti itu. Ya. Itu, dan Jeng Sunan Kalijaga sendiri merasakan kebingungan dari cerita-cerita sejarah yang saya tangkap ketika bagaimana beliau mau membawa sebuah tatanan yang baru, akidah yang baru yang akan ditawarkan kepada penduduk di Nusantara yang sudah merdeka 300 tahun Majapahit itu berdiri. Kita tidak bisa membayangkan. Negara handal, negara hebat, adidaya, adijaya Majapahit itu. Kalau kita mengkaji sejarah Majapahit, kita bandingkan dengan sejarah kita saat ini, kita mengalami kemunduran yang begitu besar. Nah, ini Jeng Sunan Kalijaga, tak ibaratkan saja, kita logikakan, kita memiliki suatu niatan, suatu hajat, datang ke sebuah desa yang di situ mayoritasnya sudah terbentuk, sudah terjadi hukum adat, yang sudah meyakini adanya suatu perbuatan seperti bersih desa, itu harus dilakukan, kalau tidak dilakukan bencana. Kita datang, jangan bersih desa. Bersih desa itu murtad, kafir, syirik. Kira-kira kita akan dibakar sama orang-orang desa itu. Ini bukan satu desa, kita berbicara suatu negara. Nusantara saat itu Majapahit negara besar. Dan para wali songo hanya 9 orang, beliau datang kemari. Sampai menemukan ilham Jeng Sunan Kalijaga itu dapat dawuh dari yang ilahi, dari sejarah yang kami baca, dari sumber-sumber kiai yang kami guroni. Tutur ning mungkur. Piye carane kowe tutur-tutur ning ora ngedepi sing karo sing mau tuturi. Piye carane kowe paring dawuh ning sing didhawuhi iki ora krasa nek kowe iki dawuh. Nah, sejak itulah Jeng Sunan Kalijaga ndalang. Iya, kita sambut tepuk tangan. Nggih, matur nuwun Ki. Matur nuwun Ki. Nah, ini sangat jelas sekali. Ternyata kita yang salah karena kita di otak-atik otak kita untuk salah gitu. Intinya ke sana nggih ternyata nggih lah. Saya pengen ini tantangan Parvi sebagai seorang anggota Persatuan Artis Film, di mana film itu sudah mempunyai kesempatan yang sangat luas di nasional dan internasional. Monggo, setelah mendengarkan tadi itu ada ide apa? Ini kebetulan yang pada waktu film Sang Kiai sama sebagai apa? Mas Mansur, Kiai ya sih Mas. Kiai Mansur ya, nggih, monggo. Terima kasih Romo Jati. Jadi pengalaman saya untuk memvisualkan suatu cerita, misalkan tokoh yang pernah hidup, misalkan Soekarno atau Bung Gajah Mada atau Kenaro Kendadas, ternyata kita harus berhati-hati. Karena orang yang pernah hidup itu jangan sampai diceritakan yang salah. Malati. Coro-coro ini malati. Ini pernah saya alami sendiri. Seperti Kenaro Kendadas yang pernah saya buat di Singosari ini dan di Kebun Raya itu malati. Contohnya sekarang barusan sekitar 2-3 tahun ini founding father kita difilmkan. Tapi salah. Sekarang sutradaranya itu ya kualat ya. Krunya sing kecelakaan. Ini benar ini, terjadi benar. Gajah Mada yang mau dibuat di Mojokerto itu
beberapa kali salah terus. Sampai orang berpindah-pindah. Dan buku kecil saya selalu ada pesannya Bung Karno pada teman-teman insan film yang akan saya bacakan. Saya sungguh sedih bahwa film-film Indonesia hanya meniru-niru film Samba dan Mambo dari Amerika. Sejarah Indonesia cukup dengan cerita-cerita patriotik, jangan dikata revolusi Agustus 1945. Jika saudara-saudara kurang cerita, datanglah pada saya. Artinya datanglah pada leluhur. Orang-orang yang penting. Jadi cerita kita tuh masih banyak. Cerita kita masih banyak. Ini saya pikirkan, saya contoh ini. Jadi saya inspirasi untuk apa kita buat film yang di TV yang tidak bermoral. Cerita kita banyak kok, tapi yang benar. Kalau kita menceritakan orang yang pernah hidup harus benar. Sumbernya yang benar, apanya sebenarnya benar. Jadi yang seperti yang Mas Hardi tadi, benar. Kita jangan sampai melupakan sejarah. Saya rasa nanti cerita akan banyak, saya juga kembali nggak akan ke kota besar lagi, nggak tinggal di Jakarta, nggak tinggal di Surabaya, saya back to nature, saya kembali ke alam lagi, itu yang harapan saya Pak. Jadi terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Asik sekali bicara negeri kita itu tidak akan habis-habisnya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kami kira Anda pasti tetap akan setia di Kiprah Jati ini yang ditayangkan setiap hari Minggu dan diulangi hari Senin. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Terima kasih.